Perkenalkan, saya Rita Selunuli dengan NPM 1810631050095 dari kelas 6A Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam video ini akan dijelaskan inovasi pembelajaran matematika, materi, fungsi. Maksud dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Inovasi Pendidikan semester 6 dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam pengembangan inovasi pembelajaran yaitu pengembangan Discovery Learning. Discovery Learning menurut Gunnar dalam ARENS 2008 mengemukakan bahwa Discovery Learning ini merupakan model pengajaran yang menekankan pentingnya membantu siswa untuk memahami struktur atau ide-ide kunci suatu disiplin ilmu, kebutuhan akan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, dan keyakinan bahwa pembelajaran sejati terjadi melalui penemuan pribadi. Adapun langkah-langkah yang akan diterapkan dalam pengembangan Discovery Learning, yang pertama ada stimulation atau stimulasi atau pemberian akan rangsangan. Pertama-tama akan dimulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan sehingga siswa di sini dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya dan timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Setelah dilakukan stimulasi, siswa akan diarahkan untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya masalah yang relevan dengan bahan pelajaran tadi. Setelah itu, siswa diarahkan untuk membaca literatur, mengamati objek, melakukan uji coba sendiri, dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian, informasi yang telah diperoleh sebelumnya oleh siswa akan diolah untuk ditafsirkan. Setelah itu, siswa akan melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan yang dihubungkan dengan hasil data prosesing. Kemudian, siswa menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip-prinsip umum. Mari kita perhatikan masalah berikut ini. Femi mengajak teman-temannya yaitu Siva, Uyung, dan Sabil untuk menonton konser pada bulan Agustus 2021. Dalam konser tersebut disediakan panggung dengan genre musik yang berbeda, yaitu pop, jazz, dan rock. Di antara mereka mempunyai gemaran musik yang berbeda-beda. Femi gemar musik pop, Zalfa gemar musik jazz, sedangkan Uyung dan Sabil mempunyai gemaran yang sama yaitu gemar musik rock. Nah, dalam video tadi apa yang bisa kita ambil? Dalam video tadi terdapat dua kumpulan atau kita bisa sebut dengan himpunan. Nah, himpunan yang pertama kita misalkan himpunan A yaitu kumpulan yang pergi ke konser musik terdiri dari Femi, Zalfa, Uyung, dan Sabil. Sementara kumpulan B atau himpunan B yaitu kumpulan genre musik terdiri dari pop, jazz, dan rock. Nah, kedua kumpulan ini kita kait di dalam permasalahan tadi ada keterkaitannya ya, keterkaitan antara himpunan A dan himpunan B yang dikaitkan dengan kata penghubung menggemari musik. Ternyata kata penghubung menggemari musik itu kita bisa sebut dengan relasi. Jadi relasi kata kuncinya adalah penghubung. Nah, masalah tadi juga dapat dinyatakan dalam bentuk relasi dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan diagram pasangan berurutan. 1. Diagram panah. Nah, tadi sudah kita misalkan bahwa himpunan A yaitu Femi, Zalfa, Uyung, dan Sabil, sementara himpunan B yaitu pop, jazz, dan rock. Bila kita ingat kembali, Femi dalam kumpulan anak-anak di himpunan A, Femi menggemari musik pop. Dan Zalfa menggemari musik jazz, Uyung menggemari musik rock, dan Sabil menggemari musik rock juga. Nah, seperti inilah bentuk diagram panah. Jadi, penghubungnya adalah relasi genre musik yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Nah, arah panahnya ini menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Kedua, diagram kartesius.
Diagram kartesius kita buat menggunakan sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar kita isi dengan anak-anak yang pergi mengikuti konser musik yang terdiri dari Femi, Zalfa, Uyung, dan Sabil. Sementara sumbu tegak kita isi dengan genre musik yang mereka sukai, yaitu pop, jazz, dan rock. Nah, himpunan A yang berelasi dengan himpunan B, kita tandai dengan titik atau nokta. Nah, Femi tadi kan menyukai genre musik pop. Kita tandai nokta di Femi menyukai musik pop. Nah, yang kedua, Zalpa tadi menyukai genre musik jazz. Kita tandai nokta di Zalpa menyukai musik genre musik jazz. Nah, Sabil menyukai genre musik rock dan Uyung juga menyukai genre musik rock yang kita tandai dengan nokta. Nah, seperti inilah diagram kartesius dari relasi genre musik yang disukai. 3. Himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau pasangan berurutan, kita tinggal mengurutkan saja. Femi menyukai musik pop, Femi, pop. Jalpa menyukai musik jazz, Jalpa, jazz. Uyung menyukai musik rock, Uyung, rock. Dan Sabil juga menyukai musik rock, Sabil, rock. Contoh soal relasi. Relasi yang dapat dibuat dari himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan himpunan Q 3, 4, 5, 6, dan 8 adalah, mari kita cari bersama. Nah, relasi apa sih yang dapat dinyatakan dari himpunan P ke himpunan Q? Pilihan yang pertama ada relasi kurang dari. Nah, kita lihat di himpunan P yaitu ada 1. Nah, 1 kurang dari 3 enggak. Oke, berarti kita lanjut ke pilihan yang kedua yaitu faktor dari. Nah, 1 di himpunan P di 1 di himpunan P. Nah, 1 ini kurang dari 3, 1 ini faktor dari 3. Oh iya, karena faktor adalah bilangan-bilangan yang merupakan pembaginya. Nah, 1 kan merupakan pembagi dari 3. Nah, 1 pembagi dari 4, iya. 1 pembagi dari 5, 1 pembagi dari 6, 1 pembagi dari 8. Nah, semuanya benar. Jadi, pilihan yang tepat adalah faktor dari. Bila kita lihat yang kedua juga, anggota yang kedua yaitu 2. Nah, 2 ini faktor dari apa aja? Nah, faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8. Karena 2 merupakan pembagi dari bilangan-bilangan yang disebutkan tadi. Nah, 3 juga seperti itu tadi, pembagi 3 juga faktor dari 3, 3 juga faktor dari 6. Nah, 4 juga faktor dari 4, 4 juga faktor dari 8, 5 juga faktor dari 5, dan 6 juga faktor dari 6. Jadi, relasi yang tepat untuk menyatakan relasi P ke Q adalah relasi faktor dari. Kesimpulan, relasi adalah aturan yang menghubungkan antara satu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Nah, cara menyatakan relasi, yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada diagram kartesius, yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Saya sampaikan mengenai relasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Sampai jumpa. Anjir.